Bab 361, Bab 151, Tanda Keberuntungan, Perenungan Hukum Tuhan, 8K Gabungan Bab Mencari Tiket Bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Mengenai pembicaraan sebelumnya tentang penggarap wanita bersama bodhisattva pemberi di kota abadi, Liang Seng sebenarnya tidak berniat untuk terlibat di dalamnya untuk saat ini. Dia baru tiba di kota abadi selama setahun sekarang, dan meskipun dia memiliki ingatan Chen Kuan sangat ketat dan tidak pernah terlibat dalam distrik lampu merah. Karena dia sendiri tidak sepenuhnya memahami situasinya, bagaimana mungkin Liang Seng main-main. Ini seperti ketika dia pertama kali tiba di kota Jinzhou setelah menyeberang, dia juga menunggu beberapa saat sebelum mulai sering mengunjungi rumah bordil dan mendengarkan musik. Saat itu, ada pergerakan di luar rumah gua, dan Liang Seng dengan cepat menghilangkan semua jejak eksperimen jimat. Segera, sebuah suara rendah hati terdengar. Patriark, Tuan Huang Zhen telah datang berkunjung. Itu adalah suara seorang pelayan dari keluarga Chen, dan suara itu ditransmisikan ke rumah gua Liang Seng melalui metode transmisi suara tertentu. Liang Seng segera bergerak, dan tampaknya rencananya telah berhasil, dan dia sekarang dapat mengandalkan orang lain yang berguna. Silakan biarkan Tuan Huang Zhen menunggu di ruang tamu, saya akan segera bergabung dengannya. Huang Zhen, yang nama aslinya adalah Huang Qiang, berada pada tahap jiwa baru lahir awal dalam kultivasinya, juga melayani di bawah utusan kiri King Feng. Dia adalah seorang pemimpin tim di Departemen Kebersihan dan tidak termasuk dalam komando Chen Kuan. Namun, dia dan Chen Kuan dianggap berasal dari garis keturunan yang sama, dan meskipun hubungan mereka tidak dekat, mereka memiliki kontak, khususnya selama tahun ini, hubungan tersebut telah membaik, alasannya adalah upaya Liang Seng yang disengaja. Saudara Huang, Komandan Chen, dari cara mereka memanggil satu sama lain sebagai teman Taois dan Komandan, jelas bahwa keduanya memiliki status yang berbeda. Setelah saling menyapa, mereka berdua duduk di atas bantal. Saat ini, teh sudah disiapkan di depan mereka, dengan gumpalan panas yang menggelegak. Apakah saudara Huang datang malam ini karena sudah ada berita? Huang Qiang menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, ekspresinya agak bersemangat. Ya, terima kasih telah menunjukkannya, Taois Chen. Kali ini, saya menemukan rumah gua seorang kultivator yang tidak disebutkan namanya di daerah hutan belantara kota bawah. Jadi, saya datang untuk berkunjung dan mengungkapkan rasa terima kasih saya hari ini. Pada saat ini, Huang Qiang benar-benar penuh dengan rasa terima kasih. Meskipun mereka telah kehilangan dua Taois inti emas dari keluarga Huang selama penjelajahan rumah gua tanpa nama kali ini, hasilnya sepadan. 10 pil jiwa baru lahir. Ini adalah penemuan paling penting di rumah gua tanpa nama itu. Adapun harta karun lain di rumah itu, mereka telah lama kehilangan spiritualitasnya dan tidak layak disebutkan. Namun, fakta bahwa Chen Kuan bersedia memberikan informasi seperti itu tentang rumah gua tanpa nama kepada dirinya sendiri menunjukkan bahwa Chen Kuan dengan tulus membantu keluarga Huang. Saudara Huang, Anda terlalu sopan. Anda juga tahu bahwa saya baru saja kembali dari wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y, jadi tidak nyaman bagi saya untuk mengambil tindakan sendiri. Saya perlu menghindari kecurigaan apapun. Selain itu, saya khawatir utusan kiri akan bertanya tentang daerah terpencil lagi, jadi tidak disarankan bagi saya untuk meninggalkan kota abadi. Beruntung semuanya berjalan lancar bagi Anda, dan kita harus merayakannya. Mengenai menunjukkan rasa terima kasih seperti itu, Anda menamparkan wajah saya. Apa hubungan kita? Kita berdua bagian dari Departemen Kebersihan, yang dipimpin oleh utusan kiri. Selain itu, saya mendengar bahwa terakhir kali, Anda ditangkap oleh utusan kanan dan kantor urusan internal karena saya. Akibatnya, gaji Anda dipotong oleh kantor urusan internal, dan Anda tidak pernah mengeluh. Petik 2. Saya tahu Anda berada dalam posisi yang sulit dan mengerti bahwa Anda melakukannya untuk utusan kiri dan untuk menebus kesalahan saya. Itulah sebabnya Anda bertindak seperti ini. Petik 2. Karena keluarga Chen saya tidak berani membela Anda demi mempertahankan diri kami, saya, Chen Kuan, mengakui bahwa saya adalah orang yang sangat licik. Saya memang tidak ingin keluarga Chen saya terlibat, tetapi jika menyangkut membantu Anda, saya akan melakukan yang terbaik. Mendengar ini, Huang Qiang bahkan lebih tersentuh. Bagaimanapun, kata-kata tulus seperti itu jarang sekarang.
Ada banyak orang di dunia dengan motif tersembunyi yang suka menambahkan bunga ke brokat tetapi sedikit yang mengirim bantuan di saat dibutuhkan. Jadi, pada saat ini, setelah mendengar kata-kata ini, Huang Qiang tidak berkata apa-apa lagi dan minum dalam satu tegukan seolah-olah bersulang dengan anggur alih-alih teh. Setelah itu, matanya berbinar. Teh roh. Liang Seng mengangguk, kamu juga tahu bahwa aku menyelesaikan tugasku di wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y dengan cukup baik dan memperoleh beberapa keuntungan. Kalau tidak, kamu tidak akan menjadi sasaran kantor urusan internal. Kali ini, hadiah yang diberikan oleh utusan kiri King Feng sangat banyak. Aku memesan beberapa daun teh roh dari paviliun Lembah Dao. Saat kamu pergi nanti, kamu juga bisa membawa beberapa. Taoist Chen sangat murah hati. Pada saat ini, Huang Qiang merasa bahwa dunia telah salah paham terhadap Chen Kuan. Meskipun perilaku Komandan Chen tampak licik, menyanjung atasan, dan sombong terhadap bawahan, dia memang orang yang benar-benar picik dan individu yang jujur. Dia tidak memiliki sifat bermuka dua seperti orang lain, yang muncul sebagai harimau yang tersenyum, sering menyapa satu sama lain sebagai saudara, namun menertawakan Huang Qiang di belakangnya. Tampaknya di masa depan, dia harus melamar untuk menjadi bawahan Komandan Chen. Dengan cara ini, bahkan jika dia harus menanggung kesalahan, setidaknya akan ada kompensasi. Huang Qiang, di tahap jiwa baru lahir awal, dan Chen Kuan, di tahap jiwa baru lahir tengah, memiliki perbedaan hanya satu langkah, namun perlakuan mereka sangat berbeda. Setahun yang lalu, ketika dia mengawal Chen Kuan kembali ke kota abadi, dia kemudian ditangkap oleh kantor urusan internal. Karena dia tidak berani berbicara sembarangan, gajinya dipotong oleh kantor urusan internal, dan dia juga didenda cukup banyak sumber daya. Bahkan industri keluarga Huang di kota bawah pun terpengaruh. Untungnya, kali ini dia memperoleh cukup banyak keuntungan dari kota bawah berkat informasi Liang Seng, yang mengompensasi sebagian kerugiannya. 10 pilnas Chen Sol telah menyelesaikan kebutuhan mendesak Huang Qiang, setidaknya tidak akan ada kekurangan pilnas Chen Sol untuk keluarga itu dalam hampir 100 tahun. Saat mereka bersantai, Huang Qiang dan Chen Kuan menjadi semakin terlibat dalam percakapan mereka, dan tanpa disadari, topik pembicaraan beralih ke wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y. Pekerjaan Huang Qiang di Departemen Kebersihan melibatkan penyelidikan pergerakan di beberapa daerah terpencil. Lagi pula, karena Tuan Kota Zhen Yuan telah campur tangan di masa lalu, King Feng tidak bisa menganggapnya enteng. Mungkin Tuan Kota tidak lagi khawatir sekarang, tetapi King Feng, sebagai utusan kiri urusan eksternal, harus sepenuhnya siap. Komandan Chen, Anda mungkin tidak tahu bahwa tahun ini sejak Anda meninggalkan wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y, sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Menurut informasi yang dilaporkan oleh seorang mata-mata di Sekte Danding, Sekte Huatian yang dulunya terkuat telah musnah. Sekarang, wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y, diperintah oleh satu sekte dan 6 sekolah. Aku hanya bisa berkata, melihat gedung tingginya berdiri, lalu melihatnya runtuh, jika keluarga Huangku menurun, aku khawatir itu akan bernasib sama. Untungnya, Komandan Chen, Anda telah membantu kami menyelesaikan masalah mendesak ini kali ini, dan keluarga Huang bersedia untuk melalui suka dan duka bersama dengan keluarga Chen. Petik 2. Sebelum kata pensiun selesai, kata-kata Huang Qiang dipotong oleh Liang Seng. Saudara Huang, Anda pasti bercanda. Kita semua berada di bawah utusan kiri, dan kita semua mengikuti perintahnya. Bagaimana mungkin ada krisis penurunan? Jika kita tidak bisa menerobos, pada akhirnya, kita hanya akan mati dengan kematian yang normal. Utusan kiri bijaksana dan berwawasan luas, bagaimana mungkin keluarga kita menurun? Huang Qiang langsung berkeringat dingin, hampir menyebabkan bencana lain, seperti sebelumnya ketika dia dengan ceroboh membiarkan kata-katanya terucap dan tertangkap oleh kantor urusan internal. Setelah itu, Huang Qiang mengobrol santai sebentar sebelum dia pergi. Liang Seng memperhatikan sosoknya yang menjauh dan memejamkan mata sambil merenung. Tanpa diduga, situasi di daerah terpencil menjadi begitu parah sehingga Sekte Huatian yang sebelumnya kuat telah dimusnahkan. Adapun para pengikut keluarga Zhou, mengingat kemampuan garis keturunan mereka dan keberadaan Vena gelap, mereka seharusnya aman. Tapi lucunya bahwa Sekte Danding adalah satu-satunya yang memiliki master jiwa baru lahir, namun mereka tetap tidak tergerak seperti gunung, sementara sekte lain telah memukul anjing yang tenggelam, secara langsung memusnahkan Sekte Huatian.
Orang hanya bisa mengatakan bahwa perubahan di dunia ini mencengangkan. Hanya mungkin untuk dengan tenang menyaksikan awan bergulung dan terbentang dengan umur yang panjang. Pada saat ini, Liang Seng sama sekali tidak menyesal datang ke kota abadi, merasa santai seperti dulu di dinasti Bumi Dayan. Meskipun tingkat kultivasinya tidak banyak berkembang selama setahun terakhir, lautan kesadarannya telah tumbuh sedikit, meskipun tidak terlihat tanpa pemeriksaan yang cermat. Baguslah Sekte Danding tidak terganggu. Rumah gua tanpa nama yang sebelumnya dijelajahi Huang Qiang sebenarnya adalah tiruan yang dibuat oleh Liang Seng, hanya untuk memberikan kebaikan kepada Huang Qiang dan kemudian secara alami mengetahui situasi di daerah terpencil berkode Yi. Huang Qiang adalah pemimpin kelompok kecil di Departemen Kebersihan, yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan beberapa daerah terpencil di bawah kota abadi, dan daerah terpencil berkode Yi kebetulan berada dalam jangkauan pengawasannya. Mengenai bantuan timbal balik di antara mereka yang berasal dari garis keturunan yang sama, hubungan yang sebenarnya tidak begitu kuat, tetapi mereka masih memiliki nilai dalam kelas kultivator kota abadi. Liang Seng mewarisi ingatan Chen Kuan dan tahu bahwa perebutan kekuasaan di dalam kota abadi itu rumit. Awalnya dia mengira dia harus berjuang untuk bertahan hidup di celah-celah, tetapi ternyata jauh lebih sederhana daripada dunia sekuler. Setelah waktu yang lama, kota abadi memang agak rumit, tetapi jika Anda membagi waktu menjadi unit-unit yang lebih kecil, bahkan 100 tahun sebagai dimensi, kota abadi sangat damai. Karena kelas penguasa kultivator berada jauh di atas, dalam menghadapi kekuatan absolut, di mana bisa ada begitu banyak masalah. Sama seperti Huang Qiang yang dihukum, tetapi karena dia tidak melakukan pelanggaran berat, selama dia tidak mati. Bahkan jika keluarga Huang menurun, mereka masih memiliki sekitar 2000 tahun untuk bangkit kembali. Jika setelah 2000 tahun, keluarga Huang belum menghasilkan raja sejati jiwa baru lahir yang baru, mereka pantas untuk menurun, dan tidak dapat menyalahkan orang lain. Saya hanya menjual kebaikan, sedangkan untuk kata-kata emosional Huang Qiang sebelumnya, saya, Liang Seng, tidak percaya satupun. Jika saya membuat kesalahan, terutama yang besar, saya khawatir pihak lain tidak akan begitu ramah, tidak menginjak saya sudah merupakan belas kasihan. Di dalam kota abadi, ada persahabatan antara keluarga kultivasi, tetapi persahabatan itu tidak terlalu kuat. Namun, mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja dengan Sekte Danding, Liang Seng menghela napas lega, dan hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Karena ini masalahnya, saya harus fokus pada kultivasi, tumbuh perlahan, karena orang-orang dari daerah terpencil yang datang ke kota abadi akan menderita kerugian dalam kultivasi dan menghadapi hambatan yang sangat besar, tetapi Liang Seng tidak memilikinya. Dia masih sama seperti sebelumnya, selama dia punya cukup waktu, dia bisa menerobos dengan lancar dan tidak akan ada masalah sama sekali. Departemen Kebersihan. Setelah menangani urusan publik sebentar, Liang Seng bersiap untuk pergi, tetapi Huang Qiang masuk dengan senyum di wajahnya. Setengah bulan yang lalu, Huang Qiang telah berhasil menggunakan koneksinya dan membayar harga yang sangat mahal untuk menyuap petugas departemen strategis di bawah utusan kiri King Feng, dan menjadi salah satu bawahan Liang Seng. Komandan, hari ini saya mendengar bahwa seorang kultivator wanita di Paviliun Cui Wei adalah murid dari Confluence True Monarch dan berkultivasi dengannya tidak kalah bermanfaat daripada Body Array. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat situasinya? Setelah mendengar ini, hati Liang Seng tergerak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Semakin dia menyelidiki Giving Bodhisattva, semakin dia menemukan bahwa itu tidak sesederhana itu. Misalnya, dia masih belum menemukan siapa dalang di balik Paviliun Cui Wei. Ini bukan dunia sekuler, ini adalah tempat kultivasi. Jadi demi alasan keamanan, Liang Seng hanya bisa mengendalikan keinginannya. Lagi pula, ada banyak waktu baginya untuk mendengarkan musik di rumah bordil, asalkan dalam kondisi aman. Melihat ini, Huang Qiang dengan cepat mengganti topik, namun, menghabiskan sepanjang hari dengan kultivator wanita memang tidak begitu menarik. Saya juga mendengar bahwa Paviliun Lembah Dao memiliki teh baru yang tidak kalah efektifnya dengan teh roh, tetapi efeknya terlihat pada tubuh. Apakah Anda ingin mencoba, Komandan? Mendengar kata-kata ini, Liang Seng tersenyum dan mengangguk, panggil saudara-saudaramu dan mari kita pergi. Aku akan mentraktirmu hari ini. Komandan, tidak perlu bicara lagi, Anda begitu cerewet, ini tidak seperti anak buah saya. Pergi saja dan panggil semua orang. Setelah mendengar ini, hati Huang Qiang bahkan lebih bertekad,
untuk dengan tegas mendukung selama hidup Chen Kuan tidak dalam bahaya. Dikatakan bahwa komandan menyanjung atasannya dan bersikap arogan serta mendominasi terhadap bawahannya, dan itu benar. Namun, ia juga melindungi bawahannya. Bagi mereka sebagai bawahan, Chen Kuan, ini adalah hal yang baik, karena siapa yang tidak menginginkan atasan yang dapat diandalkan untuk diandalkan. Atasan yang hanya melempar tanggung jawab tidak dihormati, ya. Tak lama kemudian, sorak-sorai terdengar dari sebelah, terutama dari para penggarap pendirian yayasan. Lagi pula, berapa kali mereka bisa mengunjungi paviliun Lembah Dao dalam setahun? Mereka cukup malu dengan kurangnya kekayaan mereka. Liang Seng berpikir dan memutuskan akan tepat untuk mengundang ketiga regunya. Karena dia suka pangkat melindungi anak sapinya. Dengan pikiran ini, Liang Seng mengirimkan niatnya, dan dua pembudidaya kekar melangkah masuk, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Pangkat bawahan Chen Xiao, Yang Kuan, memberi salam kepada komandan. Panggil semua bawahan dan saudara Anda untuk bergabung dengan kami di paviliun Lembah Dao hari ini. Saya akan mentraktir semua orang. Ah, terima kasih, komandan. Keduanya segera pergi dengan penuh semangat. Karena mereka adalah veteran, mereka tidak akan bertindak pendiam seperti Huang Qiang. Mengikuti Liang Seng, mereka langsung menuju paviliun Lembah Dao dengan kerumunan besar. Namun, di tengah perjalanan Liang Seng merasa aneh karena tiba-tiba ia merasakan firasat keberuntungan yang besar. Mungkinkah akan ada kejadian keberuntungan yang akan segera terjadi? Namun, ini adalah kota abadi, dari mana datangnya kegembiraan yang tak terduga seperti itu? Liang Seng tidak dapat memahaminya, tetapi ia tidak mau repot-repot memikirkannya terlalu dalam. Karena itu adalah firasat keberuntungan yang besar, ia tentu akan mengerti ketika saatnya tiba. Saat tiba di paviliun Lembah Dao, manajer paviliun telah secara pribadi menyambut mereka di pintu masuk. Meskipun ia tampak tenang di permukaan, ia tampak sedikit gugup. Tentu saja, itu karena sekelompok besar orang di belakang Liang Seng. Ini adalah Departemen Kebersihan, salah satu organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani gangguan dan pekerjaan kotor untuk rumah tuan kota. Itu adalah senjata tajam di bawah komando utusan kiri King Feng. Selain itu, pemimpinnya adalah Chen Kuan, yang dikenal sebagai anjing setia utusan kiri. Bagaimana mungkin ia tidak gugup? Chen Kuan, yang dikenal sebagai anjing setia utusan kiri, memiliki reputasi yang buruk. Apakah ia secara tidak sengaja menyinggung mereka sebelumnya? Tidak peduli bagaimana manajer itu memikirkannya, dia tidak dapat menemukan di mana kesalahannya dan hanya dapat menguatkan diri saat melangkah maju. Tuan Chen, ini, Vi membawa saudara-saudaraku untuk makan. Anda seharusnya tidak memiliki tamu sekarang, kan? Tentu saja tidak, kami selalu punya kamar untuk Anda. Feng Zi, tolong pimpin jalan, ya. Petugas yayasan di dekatnya bergegas maju dan dengan hormat memimpin jalan. Dengan anggukan puas, Liang Seng terus berjalan tetapi tidak sebelum meninggalkan pesan. Kudengar kau punya teh baru yang khasiatnya luar biasa. Pastikan untuk menyeduh beberapa teko untuk saudara-saudaraku. Mereka semua haus. Oke. Manajer itu langsung tersenyum setelah mendengar ini, dan hatinya tidak lagi gelisah. Selama mereka benar-benar di sini untuk makan, semuanya baik-baik saja. Meskipun bos paviliun adalah kultivator tahap akhir jiwa baru lahir, mereka tetap lebih suka untuk tidak menyinggung Departemen Kebersihan jika memungkinkan. Bagaimanapun, menyinggung mereka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bisnis akan sulit jika seseorang datang untuk membuat masalah setiap hari. Tentu saja, organisasi di bawah City Lord Mansion tidak akan menggertak pedagang seperti paviliun Lembah Dao dengan latar belakang yang kuat kecuali mereka memiliki kekuatan absolut. Mereka biasanya akan mengangkat tandu bersama-sama. Bagaimanapun, tidak ada yang bodoh, dan semua orang berpengalaman. Hanya karena reputasi Chen Kuan dan banyaknya orang yang bersamanya, manajer itu menjadi gugup. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Bagi Liang Seng dan kelompoknya, Paviliun Lembah Dao menyiapkan salah satu gedung VIP terbesar, gedung gunung dan laut. Paviliun Lembah Dao menempati area yang luas, ini adalah kota abadi, dan tanpa pengaruh, tempat ini tidak dapat mempertahankan bangunan sebesar itu. Ini juga alasan mengapa Liang Seng tidak pernah sampai ke Bodhisattva pemberi. Tanpa mengetahui latar belakang mereka, dia merasa tidak nyaman. Karena dia tidak bisa sepenuhnya melihat niat mereka dalam mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia tentu tidak akan bertindak gegabah. Saat petugas memimpin jalan,
penglihatan tepi Liang Seng melihat sekilas bilik pribadi kecil di sebelahnya. Di permukaan, tidak ada yang berubah, tetapi hatinya menegang. Apakah sumber pertanda keberuntungan besar itu dari sini? Apa yang terjadi di dalam? Tetapi Liang Seng tetap tanpa ekspresi, hanya memasukkan sebagian indera ilahinya ke dalam bilik kecil sambil dengan santai memimpin bawahannya ke bangunan gunung dan laut. Dia tidak membiarkan pertanda keberuntungan besar itu membingungkannya. Ketidaksabaran tidak akan membantu, jadi dia memperhatikan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka memasuki bangunan gunung dan laut dan duduk sesuai dengan posisi masing-masing, teh roh 9 tum yang baru diluncurkan dari paviliun lembah Dao disajikan. Liang Seng sangat murah hati, dan mereka memesan hidangan yang mengandung saripati binatang iblis di atas alam ketiga dan bahan rumput roh kelas atas. Setelah menerima berita itu, dapur buru-buru menyiapkan pesta. Pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak kagum, Komandan Chen benar-benar boros. Meskipun Chen memiliki reputasi yang buruk, bawahannya menikmati kehidupan yang baik. Pada saat ini, bawahan Huang Qiang bahkan lebih bahagia. Keputusan kapten mereka memang benar. Kalau tidak, dengan gaji mereka yang hanya setingkat kultivasi, mereka tidak akan mau mengunjungi paviliun lembah Dao untuk minum teh. Mengikuti langkah Liang Seng mengangkat cangkirnya, menyeruput teh roh 9 tum, yang lain hampir tidak sabar untuk mengambil gelas mereka sendiri. Seketika, rasa halus memenuhi ruangan, menyebar dari bibir dan gigi mereka ke seluruh tubuh mereka. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah di dalam ruangan merasakan efek yang lebih besar, dengan asap hijau samar-samar keluar dari pori-pori mereka. Mungkin itu tidak sepenuhnya membersihkan otot dan tulang mereka, tetapi itu akan sangat menyehatkan tubuh mereka. Untungnya Huang Qiang dan 2 orang lainnya adalah master jiwa baru lahir, jadi mereka segera menyadari efek ini dan tidak bisa tidak memujinya. Teh roh 9 tun ini benar-benar bermutu tinggi. Terima kasih, Komandan, karena telah mengizinkan kami mencicipi teh yang begitu enak. Dengan sedikit kekuatan spiritual dalam suara Huang Qiang, anggota tim pendirian yayasan terkejut dan buru-buru memuji Chen Kuan. Liang Seng tidak keberatan dan melambaikan tangannya, mengapa membuang-buang napas. Minumlah tehnya dengan cepat, efeknya tidak akan sebesar ini jika sudah dingin. Ini semua terbuat dari batu roh asli. Setelah mengatakan itu, ruangan itu dipenuhi tawa, dan Liang Seng menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan. Yang lain juga mengikuti, dan dalam sekejap, aroma teh menyelimuti mereka. Setelah mereka hampir mencerna teh roh 9 putaran, Liang Seng memerintahkan paviliun lembah Dao untuk menyajikan hidangan dan anggur berkualitas. Semua hidangan ini sangat bergizi. Untuk sementara, suasana yang harmonis memenuhi ruangan di tengah bersulang dan tawa. Anehnya, Liang Seng tidak menggunakan mananya untuk menghilangkan efek alkohol. Tidak seorang pun pergi sampai mabuk malam ini. Yang lain tentu saja mengikutinya. Adapun mengapa Liang Seng melakukan ini, alasannya cukup sederhana. Metode visualisasi ilahi. Ternyata pertanda keberuntungan besar hari ini adalah metode visualisasi ilahi yang hanya dapat dibuat oleh kekuatan besar tahap transformasi keilahian. Selain itu, tidak setiap kultivator tahap transformasi keilahian bersedia membuatnya. Hanya ketika mereka akan mati, mereka mungkin meninggalkan indera keilahian dan kultivasi mereka untuk memadatkan metode visualisasi ilahi. Namun, ini bukan kesuksesan yang dijamin. Hanya dengan metode indera keilahian yang kuat, mereka dapat berhasil. Liang Seng tidak pernah mengira dia akan menemukan kesempatan ini hari ini. Tampaknya dia, Liang Seng, benar-benar memiliki keberuntungan yang dalam dan mendalam kota abadi. Paviliun Lembah Dao. Pada saat ini di sebuah ruangan pribadi, 3 orang berbicara dengan tenang dengan ekspresi agak tegang, namun suara mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Apakah kamu yakin informasi ini benar? Sama sekali tidak salah. Meskipun wajar jika Anda ragu, siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada ahli transformasi keilahian yang tersembunyi di kota bawah, dan tidak seorang pun mengetahuinya hingga kematiannya. Hanya karena anugerah surga kita memiliki kesempatan ini. Namun, jika kita ingin menemukan metode visualisasi ilahi yang tersembunyi di rumah gua miliknya, itu akan memakan waktu. Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk kembali ke sini. Menurut perintah tetua gereja, dia berharap Anda dapat memulai rencana tersebut lebih awal. Rencana ini pasti melibatkan pengorbanan,
tetapi itu perlu untuk menjauhkan perhatian para petinggi yang membusuk itu dari kota bawah dan mencegah mereka mengganggu pencarian kita untuk metode visualisasi ilahi. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyelidiki situasi Chen Kuan dari Departemen Kebersihan juga. Setahun yang lalu, dia tiba-tiba mengirim junior keluarganya ke kota bawah tanpa alasan. Lokasi pemecatan tidak jauh dari rumah gua pendahulu tanpa nama. Situasi ini terlalu aneh, jadi sebaiknya Anda mencari tahu apa yang terjadi. Jika tindakan Chen Kuan memang bermasalah, maka kita akan mengubah lokasi rencana sebelumnya dan meluncurkannya di rumah gua Chen Kuan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, mendengarkan percakapan misterius di dalam ruang pribadi, Chen Kuan tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang. Apakah ini pertanda keberuntungan besar atau pertanda bencana besar? Tanpa diduga, tanpa memprovokasi siapapun, ada seseorang yang berencana melawannya. Namun, memikirkannya, kali ini rencana operasi mereka memang terkait dengannya. Bagaimanapun, ini tentang metode visualisasi ilahi, dan dia kebetulan mengirim junior keluarganya ke lokasi acak di kota bawah sebelumnya. Siapapun yang melihat situasi ini akan mempertanyakan niatnya. Namun, setelah mempertimbangkan kembali, Liang Seng berpikir ini sebenarnya hal yang baik. Bagaimanapun, jika mereka akan membuat masalah di rumah gua keluarga Chen, mereka akan menargetkan junior keluarga Chen Kuan. Ini pasti akan membuat keributan besar. Tanpa membuat keributan besar, bagaimana mungkin lebih mudah bagi mereka untuk pergi ke kota bawah dan menjelajahi rumah gua senior tanpa nama. Tetapi untuk dirinya sendiri, mengapa ada hal yang begitu baik? Lagi pula, apa hubungan keluarga Chen Kuan dengan Liang Seng? Dalam sepersekian detik, setelah banyak pikiran dalam benaknya, Liang Seng hampir memutuskan rencana berikutnya, selalu memperhatikan gerakan di dalam ruang pribadi. Setelah beberapa saat, Liang Seng tiba-tiba berdiri. Huang Qiang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihatnya. Liang Seng melambaikan tangannya, wajahnya memerah. Jangan pedulikan aku akan keluar untuk menenangkan diri, tidak akan kembali sampai aku mabuk malam ini. Huang Qiang dan yang lainnya ingin mengikuti, tetapi mereka dihentikan oleh Liang Seng. Kemudian, Liang Seng meninggalkan gedung gunung dan laut, terhuyung-huyung. Hanya beberapa langkah setelah dia pergi, kilatan melintas di matanya, dan tidak ada jejak mabuk yang tersisa. Tidak hanya Liang Seng sendiri, tetapi yang lain di Departemen Kebersihan di gedung gunung dan laut, kecuali beberapa anak tahap pembentukan fondasi yang kekuatannya tidak setara, terpengaruh oleh ramuan abadi pavilion Lembah Dao. Kebanyakan dari mereka berpura-pura mabuk. Bagaimanapun, mereka semua adalah rubah tua, dan mereka tidak akan menunjukkan kemabukan mereka yang sebenarnya. Bagaimana jika mereka mengatakan sesuatu yang salah? Memikirkan Huang Qiang sebelumnya, dia hanya mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas secara diam-diam dan rambutnya tersangkut. Liang Seng tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup di masa lalu. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dengan rentang hidup yang panjang dan telah menyaksikan terlalu banyak tragedi dari omong kosong. Mereka tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti itu. Pada saat ini, Liang Seng tidak peduli dengan semua hal ini. Dengan kepala tertunduk dan tercium aroma anggur, dia melihat pintu ruang pribadi terbuka saat ketiga orang itu bersiap untuk pergi. Kemudian, tanpa suara, 3 jejak Qi yang tak terlihat menempel pada ketiganya. Mereka sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, Liang Seng memunggungi, dan ketiga orang itu tidak memperhatikannya, mengira dia adalah tamu biasa. Beberapa dari mereka masih disibukkan dengan apa yang ada di pikiran mereka, merenungkan bagaimana merencanakan selanjutnya. Akibatnya, mereka mengabaikan bahaya di sekitar mereka. Liang Seng menundukkan kepalanya dan tersenyum tipis. Dengan indera ketuhanannya dalam proses pemurnian roh dari Qi dan teknik penelusuran yang dimodifikasi oleh teknik pengendalian jiwa, kemungkinan besar bahkan ahli transformasi ketuhanan tidak akan menemukannya kecuali mereka secara khusus memeriksanya. Liang Seng awalnya menyamar sebagai Chen Kuan, untuk memasuki kota abadi untuk menyelesaikan sebab dan akibat antara dia dan Jin Kuan Xiu dan yang lainnya. Kedua, karena kekuatannya sendiri dan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, dia dapat memastikan keselamatannya sendiri saat membuat pilihannya. Pada saat itu, kekuatan dan kemampuannya telah memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Siapa yang mengira bahwa perjalanannya ke rawa binatang akan semakin meningkatkan kekuatannya dan membuatnya tidak perlu khawatir. Pada saat ini,
Bahkan jika Liang Seng menghadapi ahli transformasi dewa tahap awal, tidak pasti siapa yang akan hidup atau mati. Ini adalah kepercayaan dirinya. Jadi, berurusan dengan 3 pemberontak sekte gereja semua makhluk alam jiwa baru sebelumnya relatif mudah. Mereka meninggalkan paviliun lembah Dao dengan tergesa-gesa tanpa menyadari bahwa Liang Seng telah melihat mereka. Pada saat ini, merasakan 3 aura Qi yang jauh, Liang Seng melihat ke kejauhan dan kemudian secara alami kembali ke bangunan gunung dan laut. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pemberontak sekte semua makhluk hidup akan bertindak. Ketika waktu yang tepat tiba, dia secara alami akan turun tangan. Malam itu, Liang Seng mabuk. Rumah Chen. Setelah mentraktir bawahannya dengan pesta di paviliun lembah Dao, Liang Seng kembali ke keluarga Chen, duduk di rumah gua leluhurnya sendiri. Kunjungannya ke paviliun lembah Dao hari ini menghabiskan lebih dari 100 batu roh kelas menengah, yang merupakan tindakan yang cukup dermawan. Namun, Liang Seng tidak peduli tentang itu. Dengan batu roh yang tak terhitung jumlahnya di tangannya dan panen yang tak terduga malam ini, dia sudah cukup puas metode visualisasi ilahi. Sebenarnya, Liang Seng telah mengetahui tentang teknik ajaib ini dari ingatan Chen Kuan, tetapi tidak pernah menyangka dia akan mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu. Pertama, bahkan di kota abadi, metode visualisasi ilahi sangat berharga, dan kedua, dia tidak tahu apakah metode itu akan berpengaruh padanya. Mengapa metode visualisasi ilahi begitu berharga? Karena itu membantu memadatkan lautan kesadaran dan memiliki efek tertentu dalam menerobos dan menyelesaikan hambatan alam seorang kultivator. Tetapi bagi para kultivator, hambatan kultivasi adalah rintangan terbesar di jalan menuju keabadian. Namun, Liang Seng sendiri tidak memiliki kekhawatiran ini. Namun, selain efeknya terhadap kemacetan, metode visualisasi ilahi memiliki fungsi lain, yaitu, mungkin berisi beberapa cara khusus yang diminati Liang Seng. Kemampuan ilahi. Ketika kekuatan besar di atas alam transformasi ilahi menciptakan metode visualisasi ilahi, secara alami akan membentuk metode unik yang beresonansi dengan Dao Surgawi. Karena metode ini tidak terlihat dan sangat kuat, maka disebut kemampuan ilahi. Seperti kata pepatah, teknik mudah didapat, tetapi kemampuan ilahi sulit ditemukan. Jadi Liang Seng masih memiliki minat pada metode visualisasi ilahi, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hukumannya terhadap keluarga Chen akan membuat gereja semua makhluk waspada dan ingin menguji keluarga Chen, dan bahkan mungkin mengambil tindakan. Bagaimana keberuntungan seperti itu bisa terjadi di dunia? Ini bukan karena Liang Seng gila, tetapi karena situasi ini memang merupakan hal yang baik baginya, lagi pula, dia bukanlah Chen Kuan yang sebenarnya. Jadi, semakin banyak anggota keluarga Chen yang meninggal, semakin sedikit sebab dan akibat yang harus dia tanggung sebagai Chen Kuan. Singkatnya, dia akan semakin aman. Misalnya, insiden hari ini sebenarnya disebabkan oleh banyaknya anggota keluarga Chen secara tidak sengaja. Akan jauh lebih baik jika dia satu-satunya yang bebas dan tidak terkekang. Insiden hari ini tidak diragukan lagi merupakan pertanda keberuntungan yang besar, jadi Liang Seng tidak berniat menangkap ketiganya di tempat. Sebagian besar tugas Departemen Kebersihan di bawah utusan Kiri King Feng dari Kota Abadi sebenarnya adalah untuk membersihkan para pemberontak dari gereja semua makhluk. Orang biasa mungkin akan terkejut, lagi pula, siapa yang bisa membayangkan bahwa bahkan di Kota Abadi, masih ada sekte jahat yang ingin menggulingkan kelas penguasa seperti di dunia sekuler. Namun, begitulah adanya. Ketika pemadatan kelas terjadi, dan 99% dari semua kepentingan di dunia akan diperoleh oleh kelas yang ada, di dunia manapun, akan selalu ada orang yang ingin menggulingkan sistem ini. Namun, di dunia saat ini, kekuatan para kultivator adalah fondasinya. Para pemberontak gereja semua makhluk ini hanyalah tikus jalanan. Bagaimanapun, kultivasi adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dalam hal ini, bagaimana mungkin mereka dapat mengguncang kelas penguasa Kota Abadi? Nasib sebagian besar anggota pemberontak sekte semua makhluk biasanya hanyalah penindasan kejam terhadap Kota Abadi, tetapi tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, sekte semua makhluk seperti tikus yang tidak akan pernah bisa dibunuh sepenuhnya, seperti sumber yang tidak ada habisnya. Karena akan selalu ada orang yang ingin memperjuangkan hak mereka sendiri. Selama mereka berkultivasi ke alam tertentu, memperluas wawasan mereka, dan merasa bahwa dunia seharusnya tidak begitu tidak adil, akan ada orang yang melawan.
Liang Seng sebenarnya menghargai situasi ini tetapi pasti tidak akan bersimpati. Ini hanya masalah pilihan masing-masing orang. Ada orang yang hebat, tetapi Liang Seng hanya ingin fokus pada dirinya sendiri. Saat ini, Liang Seng berada di rumah guanya, merasakan lokasi Qi yang telah diatur dari jarak jauh. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa dua dari mereka sudah mulai mengumpulkan pembantu, dan jumlah kultivator yang diberitahu tidaklah sedikit. Tetapi semakin banyak orang di sisi lain, semakin baik. Dengan cara ini, keluarga Chen pasti akan terpukul. Semakin banyak anggota keluarga Chen yang meninggal, semakin tenang dan aman dia nantinya. Pelayan, segera, para pelayan keluarga Chen mulai mengikuti perintah kepala keluarga, mengirim pesan untuk memberitahu para pengikut keluarga Chen di luar agar pulang. Adapun para pengikut keluarga Chen yang sudah berada di rumah Chen, mereka diperintahkan untuk tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Kepala keluarga tidak menjelaskan alasannya. Para pelayan hanya mengatakan bahwa itu adalah perintah kepala keluarga dan ada desas-desus bahwa Chen Kuan merasa anggota keluarganya menjadi malas akhir-akhir ini, jadi dia ingin mereka bekerja lebih keras. Agar mereka lebih tekun, Chen Kuan sengaja menyebarkan berita bahwa ia akan menambahkan beberapa porsi ramuan ke jatah bulanan setiap murid. Dengan insentif ini, mereka akan berkultivasi di rumah, dan karena ada lebih banyak manfaat yang bisa didapat, meskipun mereka tidak jelas mengapa kepala keluarga begitu terburu-buru tentang kemajuan kultivasi mereka, tidak ada yang akan menolak. Lagi pula, siapa yang tidak ingin tingkat kultivasi mereka menjadi lebih tinggi? Hanya dalam beberapa hari, seluruh keluarga Chen telah memasuki kondisi kultivasi tertutup. Tidak lama kemudian, masalah ini diketahui oleh beberapa orang di kota abadi, tetapi banyak dari mereka tidak peduli. Beberapa orang bahkan memuji pandangan jauh ke depan Chen Kuan, sepertinya Chen Kuan memiliki visi jangka panjang dan bukan orang yang picik. Dia sudah mulai membuat anggota keluarganya bekerja keras sejak dini. Konon, mereka yang kurang memiliki pandangan jauh ke depan pasti langsung khawatir. Sebagai wakil komandan Departemen Kebersihan, Chen Kuan memang memiliki beberapa keterampilan. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Lagi pula, tidak semua orang bersedia menghabiskan emas dan perak asli untuk sumber daya, mereka lebih suka pendekatan yang lambat dan mantap. Lagi pula, kultivasi tidak bisa terburu-buru. Hanya bisa dikatakan bahwa Chen Kuan cukup ambisius untuk meningkatkan kekuatan keluarganya. Adapun Liang Seng sendiri, dia masih pergi ke Departemen Kebersihan setiap hari untuk mendaftar, lalu pergi tepat waktu untuk kembali ke rumahnya, atau pergi ke berbagai kedai di kota abadi untuk mencicipi ambrosia abadi dan makanan lezat surgawi. Huang Qiang pernah bertanya kepada Liang Seng secara pribadi apakah dia telah menerima kabar. Lagi pula, Chen Kuan adalah ayah yang protektif, dan akhir-akhir ini jumlah pengikut keluarga Chen di kota abadi semakin sedikit, yang berarti semakin sedikit pula konflik. Namun Liang Seng hanya tertawa dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa anggota keluargaku menjadi malas. Bagaimana mungkin seseorang bisa malas dalam berkultivasi?" Huang Qiang mendengar ini dan itu masuk akal baginya. Keluarga mereka baru saja melewati badai, dan bahkan Chen Kuan sangat berhati-hati saat ini, bagaimana dia bisa santai. Oleh karena itu, Huang Qiang mulai mendesak keluarganya untuk berkultivasi secara tertutup. Untungnya, kota abadi sangat luas, dan mereka hanyalah sebagian kecil darinya. Jadi, tindakan mereka tidak mencolok. Paling-paling, orang-orang akan tertawa dan mengobrol tentang hal itu setelah makan malam. Waktu berlalu dengan tenang, dan setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Liang Seng mulai merasa cemas. Mengapa gereja semua makhluk belum mengambil tindakan? Jika mereka tidak segera bertindak, para pengikut keluarga Chen mungkin mulai keluar dari kultivasi tertutup mereka. Untungnya, Liang Seng tidak perlu menunggu terlalu lama. Hari ketika gereja semua makhluk akan mengambil tindakan akhirnya tiba, dan Liang Seng memanggil Huang Qiang pada hari itu. "Huang Qiang, aku harus pergi ke kota bawah dalam beberapa hari ke depan untuk melihat apakah anak-anak mudaku telah membuat kemajuan. Jika mereka berhasil dalam mengolah ladang spiritual mereka, aku berpikir untuk membawa mereka kembali." Fakta bahwa Chen Kuan sebelumnya telah menghukum murid-muridnya dengan mengirim mereka ke kota bawah untuk merebut kembali ladang spiritual telah tersebar luas di seluruh kota abadi, dan banyak orang mengetahuinya. Jika dia tidak begitu tegas, efek perintahnya kepada murid-muridnya untuk melakukan kultivasi tertutup kali ini mungkin tidak akan begitu baik. Itu adalah pencegah,
memberitahu murid-murid keluarga Chen bahwa patriark serius kali ini. Setelah mendengar ini, Huang Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pada titik ini, Liang Sheng berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Aku telah melapor kepada komandan dan bahkan menerima tanda keluar dari kantor urusan internal. Semuanya telah diatur." Baru setelah mendengar ini, Huang Qiang mengonfirmasi bahwa tidak ada kelalaian, dan dia segera meyakinkan, "Komandan, Anda bisa pergi. Saya hanya takut Anda akan tertangkap oleh kantor urusan internal. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka seperti anjing gila, terus-menerus menimbulkan masalah bagi kita. Saya tidak tahu kapan utusan kiri akan mengizinkan kita untuk melawan." Huang Qiang, Liang Sheng tiba-tiba meninggikan suaranya. Huang Qiang segera menutup mulutnya. Dia menyadari bahwa kata-katanya tadi agak sembrono. Bagaimana jika kantor urusan internal mendengarnya? Namun, itu bukan salah Huang Qiang. Untuk beberapa alasan, dia mendapati dirinya semakin percaya pada Chen Quan setelah waktu yang lama ini, sering berbicara tanpa berpikir. Melihat Huang Qiang menyadari kesalahannya, Liang Sheng tidak menyalahkannya. Bagaimanapun, para petinggi punya pertimbangan sendiri, kau hanya perlu melakukan tugasmu, aku serahkan semuanya padamu. Setelah memberi instruksi pada Huang Qiang, Liang Sheng, yang tampak puas, turun ke kota bawah, tempat para muridnya diasingkan. Selama periode ini, Huang Qiang dan yang lainnya semakin percaya padanya. Kenyataannya, dia diam-diam memanipulasi mereka dengan teknik pengendalian jiwa. Dengan bakat bawaannya yang dianugerahkan oleh surga, Liang Sheng telah mencapai kondisi pengendalian jiwa yang sempurna. Ditambah dengan kesadaran ilahinya yang kuat yang dianugerahkan oleh kultivator kuno saat ini, Huang Qiang dan yang lainnya tanpa sadar dipengaruhi oleh teknik pengendalian jiwa tanpa sepengetahuan mereka. Adapun mengapa Liang Sheng memilih untuk turun ke dunia fana saat ini, itu karena murid dari gereja semua makhluk yang akan mengambil metode ilahi visualisasi telah turun. Pihak lain mungkin akan segera memulai gerakan mereka terhadap Chen Mansion, dan dia tentu saja ingin menjauh dari tempat kejadian pada saat pertama. Dia telah menyarankan semua anggota keluarga Chen untuk melakukan kultivasi tertutup. Tanpa kehadirannya, kekuatan bertarung mereka pasti tidak akan memadai pada awalnya. Dia berharap bahwa personel dari gereja semua makhluk tidak akan mengecewakannya. Akan lebih baik jika dia kembali ke rumah untuk menemukan bahwa keluarga telah menderita kerugian besar, yang akan membuat Chen Quan berkecil hati dan tidak tertarik untuk ikut campur dalam dunia sekuler terlalu banyak. Tentu saja, dia akan menyesuaikan diri sesuai dengan hasil akhirnya. Pikirannya sekarang sepenuhnya tertuju pada metode visualisasi ilahi. Kota bawah. Wilayah kota bawah sangat luas. Dibandingkan dengan daerah terpencil, itu seperti satu daerah terpencil di antara ribuan. Tidak ada akhir yang terlihat. Tetapi situasi di kota bawah jauh lebih sekuler, dipenuhi dengan berbagai kekuatan. Tidak hanya ada pembudidaya, tetapi ada juga beberapa orang biasa. Orang-orang biasa itu berada di lapisan masyarakat paling bawah, tidak mampu mengumpulkan sumber daya untuk mencapai alam kultivasi Qi, dan bahkan lebih rendah dari pelayan. Jika seorang kultivator dari kota bawah berhasil mencapai tahap pembentukan fondasi, banyak yang akan memilih untuk meninggalkan kota bawah dan berjuang untuk mendapatkan tempat di kota langit. Namun, mereka yang berhasil mencapai kota langit pada akhirnya akan tetap putus asa. Mereka mungkin tidak akan dapat menerobos ke alam berikutnya pada akhir masa hidup mereka tanpa keberuntungan. Pada akhirnya, mereka hanya dapat kembali ke kota bawah dan menyebarkan garis keturunan mereka dengan harapan bahwa keturunan mereka dapat mematahkan belenggu mereka dan memiliki kedudukan di kota abadi. Pada saat ini, Liang Sheng seperti seorang kultivator biasa, berjalan di sepanjang jalan desa. Para kultivator di ladang masih dengan susah payah merawat ladang spiritual mereka. Mereka semua seharusnya adalah kultivator yang menyewa ladang keluarga Chen. Dalam waktu singkat, dia berhenti di depan sekelompok besar bangunan. Melihat nama, Desa Chen, di atas meja batu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa, keluarga Chen, di kota bawah memang telah menjadi seperti raja, keluarga dan bisnis mereka berkembang pesat. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak orang yang menunggu di depan Desa Chen. Begitu mereka melihat Liang Sheng, mata mereka berbinar. "Patriark, Anda di sini." Chen Xiang memimpin dalam memberi hormat kepada Liang Sheng, sikapnya sangat hormat. Dia tidak ingin tinggal di kota bawah untuk sesaat lagi. Tetapi sejak dibuang ke kota bawah oleh kepala keluarga,
mereka tidak menerima perintah baru dan secara bertahap mulai berkompromi dan menerima nasib mereka. Namun, patriark mereka pada akhirnya terlalu protektif. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan mereka? Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Liang Seng akan datang ke kota bawah, mereka telah mengirim orang untuk menunggu di pintu masuk desa, hanya ingin menyambut Liang Seng pada saat pertama kedatangannya. Liang Seng menatap Chen Xiang dan tidak menunjukkan emosi, hanya berkata, "Mari kita bahas di dalam." Setelah itu, bagi para pengikut keluarga Chen yang telah dibuang, itu adalah siksaan. Tidak peduli kabar baik apa yang mereka sampaikan, patriark itu tetap tanpa ekspresi. Tampaknya keinginan mereka untuk kembali ke kota langit tidak dapat terwujud saat ini. Melihat ini, mereka dengan enggan pergi, hanya meninggalkan Liang Seng di kamar terbaik villa. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perhatian Liang Seng sama sekali tidak tertuju pada mereka. Dia tidak menyangka gua tanpa nama transmutasi dewa begitu dekat. Tidak heran anggota sekte semua makhluk mencurigainya mengetahui sesuatu. Namun, setelah keterkejutannya, Liang Seng tidak segera bertindak. Jelas saat ini, operasi perburuan harta karun sekte tersebut tidak berjalan mulus. Bagaimanapun, rumah gua itu dulunya milik ahli transformasi dewa, dapatkah itu dengan mudah dibuka? Namun, kekuatan sekte semua makhluk memang terpuji. Orang yang memimpin mereka kali ini adalah seorang raja sejati tahap akhir jiwa baru lahir. Tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan metode ilahi visualisasi. Liang Seng tidak berniat untuk bertindak. Dia siap untuk menuai manfaatnya nanti, dia hanya ingin mendapatkan metode ilahi visualisasi terakhir untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Liang Seng tetap tidak bergerak, diam-diam memperhatikan para anggota sekte yang sibuk di depan gua tanpa nama transmutasi dewa. Yang mengejutkannya, mereka tidak membuat kemajuan bahkan setelah 3 hari. Tepat ketika Liang Seng mulai tidak sabar dan merenungkan apakah akan campur tangan, para anggota sekte bersorak pelan. Rumah gua transmutasi dewa akhirnya dibuka. Ini mengangkat semangat Liang Seng. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia akan kehilangan kesabarannya. Di bawah kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan, yang terlintas di benaknya adalah 4 kata, pertanda keberuntungan besar. Sementara itu, di luar kediaman keluarga Chen di kota abadi, keributan akhirnya dimulai. Pada saat ini, tidak jauh dari rumah keluarga Chen, sekelompok orang bersembunyi di sebuah rumah besar. Ekspresi mereka serius, dan 2 orang yang memimpin mereka adalah para kultivator Nas Chen Sol yang sebelumnya berada di ruang pribadi paviliun Lembah Dao. Mereka telah menempatkan diri mereka di sini 5 hari yang lalu dan, setelah dengan hati-hati menyembunyikan ki mereka, tidak seorang pun menemukan mereka. Sekarang, mereka sedang menunggu perintah terakhir. Pada saat itu, communication jade slip yang dipegang oleh salah satu Master Nas Chen Sol terkemuka mulai bergetar. Setelah membaca pesan di slip giok itu, ekspresi kegembiraan melintas di wajahnya. Kita berhasil. Tetua Huang dan timnya telah berhasil membuka gua tanpa nama transmutasi dewa. Sekarang saatnya bagi kita untuk bertindak. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang berseri-seri karena kegembiraan. Mereka telah menunggu begitu lama untuk momen ini. Akhirnya tiba saatnya untuk berkorban. Dengan datang ke sini, mereka telah menerima bahwa mereka mungkin tidak dapat mundur dengan sukses. Saudara-saudari, malam ini adalah malam kita mengorbankan diri kita untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua kultivator di bawah langit. Apakah operasi ini berhasil atau gagal? Jika kita tertangkap oleh sampah dari City Lord's Mansion, ingatlah sumpah yang kita buat. Yakinlah, tetua, kami telah siap untuk berkorban. Kami tidak akan mengacaukan gambaran besar. Masa depan pasti akan hebat. Benar sekali, emosi semua orang meningkat saat ini. Semua yang mereka lakukan hari ini adalah serangan terhadap kota abadi yang busuk. Pengorbanan mereka adalah untuk masa depan yang bebas dari sistem kelas yang kaku. Setelah beberapa saat, ketika semua orang telah tenang, mereka semua mulai mempersiapkan mantra terkuat mereka di bawah bimbingan 2 kultivator Nas Chen Sol. Mereka berencana untuk membuat gangguan besar untuk menarik perhatian seluruh kota abadi. Mereka tidak yakin apakah operasi mereka untuk mengambil metode visualisasi ilahi dari kota bawah akan menyebabkan keributan. Namun, menurut catatan mereka, kemunculan metode visualisasi ilahi di rumah gua akan memicu fluktuasi ki yang sangat tinggi. Mereka tidak ingin kota abadi mengetahuinya. Tetua, kami harap semuanya berjalan lancar untukmu.
Setelah berdoa dalam hati, mereka tidak ragu lagi. Ki mereka meletus seketika, dan semua mantra penyerang di tangan mereka diarahkan langsung ke kediaman keluarga Chen. Serangan mendadak, yang dipimpin oleh dua master jiwa baru lahir, sangat merusak sehingga langsung menghujani rumah keluarga Chen. Sebagian besar murid keluarga Chen masih dalam kultivasi tertutup dan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka diselimuti oleh serangan yang mengerikan ini. Tingkat kultivasi tertinggi di antara para pelayan dan kultivator keluarga Chen adalah alam inti emas. Menghadapi serangan tiba-tiba oleh dua senior jiwa baru lahir dari sekte semua makhluk, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Jika Patriark Chen Quan hadir, dengan tingkat kultivasi Nas Chen Sol tingkat menengahnya, dia akan langsung menanggapi serangan itu. Lagi pula, dua kultivator Nas Chen Sol tingkat awal bukanlah tandingan Chen Quan di alam Nas Chen Sol tingkat menengahnya. Sayangnya, Chen Quan tidak hadir saat itu. Dalam sekejap, rumah keluarga Chen, di bawah serangan dahsyat ini, hancur total dan berubah menjadi reruntuhan. Hanya satu atau dua tetua jiwa baru lahir dari keluarga Chen yang mampu merespons tepat waktu untuk melindungi sebagian kecil kediaman keluarga Chen. Sisa tempat itu telah sepenuhnya menghilang. Melihat para anggota sekte semua makhluk yang melancarkan serangan, mata mereka merah darah. Sialan, tepat saat para anggota sekte semua makhluk melancarkan serangan, perhatian seluruh kota abadi segera tertuju pada mereka. Departemen Kebersihan, Huang Qiang dan yang lainnya yang sedang bertugas saat itu merasakan aura pertempuran yang kuat dan mereka melihat ke arah keluarga Chen dengan ekspresi terkejut. Ada masalah di rumah komandan. Pergi. Setelah mengatakan ini, Huang Qiang dan yang lainnya segera menyerbu ke rumah keluarga Chen. Para kultivator yang dipimpin oleh anggota Departemen Kebersihan lainnya melambat sedikit, sebelum mereka mengikutinya. Di sisi lain, rumah Tuan Kota adalah yang pertama mendeteksi kejadian itu. Utusan kiri dan kanan dari Clearwind dan Bright Moon segera menjadi marah. Sisa-sisa sekte semua makhluk sangat berani. Perbuatan ini merupakan bentuk ketidakpedulian total terhadap mereka dan merupakan provokasi langsung terhadap istana penguasa kota. Beraninya mereka bersikap seperti ini. Dalam sekejap, tekanan yang mengerikan menyelimuti wilayah keluarga Chen dalam jarak ratusan mil di dalam City Lord Mansion. Namun, utusan kiri dan kanan King Feng dan Ming Yue tidak mengambil tindakan saat ini. Pertunjukan kekuatan mereka saat ini hanyalah untuk mencegah sisa-sisa gereja semua makhluk melarikan diri dan menjebak mereka di dalam kediaman keluarga Chen. Lagi pula, jika mereka perlu mengambil tindakan di kota abadi, maka tidak perlu ada badan-badan bawahan kantor internal dan eksternal. Pada saat ini, orang lain di kota abadi juga menyadari apa yang sedang terjadi. Di bawah indera keilahian mereka, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak kaget. Gereja semua makhluk memiliki nafsu makan yang begitu besar, hal semacam ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Gereja semua makhluk menekankan persatuan dan kasih sayang, dan mereka paling tidak suka melihat orang-orang mereka dikorbankan. Apa sebenarnya yang dilakukan Chen Quan hingga memancing pembalasan dendam yang begitu keras dari mereka? Bahkan King Feng dan Ming Yue agak bingung saat ini. Namun saat ini, orang-orang dari Departemen Kebersihan telah bergegas ke kediaman keluarga Chen, dan bahkan bertemu dengan Departemen Pabrik dari kantor urusan internal di tengah jalan. Departemen Kebersihan dan Departemen Pabrik sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama, tetapi yang satu adalah urusan luar negeri King Feng dan yang lainnya adalah urusan kantor urusan internal. Jika ini adalah waktu yang biasa, mereka bahkan akan berdebat saat bertemu, tetapi sekarang karena rumah Chen sedang menghadapi krisis, Huang Qiang dan yang lainnya sama sekali tidak berminat untuk itu. Saat ini, para ahli jiwa baru lahir yang masih hidup dari keluarga Chen melihat para anggota gereja-gereja semua makhluk yang marah, dan pada reruntuhan keluarga Chen. Beraninya sisa-sisa gereja semua makhluk ini melakukan hal seperti itu. Mereka mengambil tindakan untuk pertama kalinya untuk mencegat rute mundur pihak lain karena mereka tahu bahwa di dalam kota abadi, mereka pasti akan mendapat dukungan. Dan dua orang master jiwa baru lahir yang memimpin gereja semua makhluk mengambil tindakan tanpa mempedulikan apapun, hanya ingin menerobos pengepungan. Namun, dua orang pria jiwa baru lahir dari keluarga Chen dengan putus asa mencegat mereka, dan mereka tidak dapat pergi sejenak. Tepat pada saat itu, Departemen Kebersihan dan Departemen Pabrik akhirnya tiba bersama-sama. Saudara-saudara, sepertinya kita tidak dapat melakukannya. Karena kematian kita tidak dapat dihindari,
mari kita bawa beberapa orang bersama kita. Para kultivator Nas Chen Sol dari keluarga Chen yang sedang melawan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menanggapi apa yang terjadi ketika mereka melihat pihak lain menunjukkan senyum dingin dan bergerak mendekati mereka, diikuti oleh ledakan yang mengejutkan. Penghancuran diri. Nas Chen Sol dari keluarga Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu, apalagi Departemen Kebersihan dan Pabrik. Beberapa dari mereka menyerang terlalu cepat, yang secara langsung menyebabkan kematian mereka bersama dengan musuh. Orang gila. Anggota gereja dari gereja semua makhluk adalah orang gila. Segera setelah itu, seperti reaksi berantai dan seperti suara petasan, semua sisa gereja semua makhluk menemukan seseorang untuk mati bersama dan menghancurkan diri sendiri. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan hidup. Melihat reruntuhan keluarga Chen yang sama sekali tidak dapat dikenali, Huang Qiang tidak bisa menahan perasaan lemah di kakinya saat ini. Bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada komandan Kota Bawah? Tepat ketika para pengikut gereja semua makhluk menyerang Chen Mansion, Nameless Cave Mansion di Kota Bawah akhirnya dibuka. Liang Seng, melihat para pengikut sekte tak bernyawa yang masih menyelidiki cara memasuki rumah gua, tidak bisa menahan senyum. Tidak ada bahaya di dalam rumah gua ini, dan pertanda keberuntungan besar Liang Seng di dalam hatinya menjadi semakin jelas. Namun, dia tidak terburu-buru, menunggu orang-orang itu memasuki rumah gua sebelum dengan hati-hati mengikuti di belakang. Belum lagi kekuatannya jauh melampaui yang lain, selama dia memiliki panel atribut, mereka tidak dapat menemukan mereka. Tetua, memang benar apa yang dikatakan catatan, ada begitu banyak pil spiritual di sini, terpelihara dengan sempurna. Ada batu roh di sini juga. Wow, bahkan ada artefak spiritual tingkat tinggi, terpelihara dengan sempurna. Orang-orang dari gereja semua makhluk sangat gembira, karena ini cocok dengan catatan pada gulungan. Namun, tatapan tetua itu tertuju erat pada gulungan di atas dengan auranya yang hidup. Metode visualisasi ilahi. Namun, dia tidak bertindak impulsif tetapi membiarkan bawahannya mengambil sumber daya lainnya sebelum dengan hati-hati mendekati gulungan itu. Ada cara perlindungan, tetapi selama dia cukup berhati-hati, dia seharusnya tidak membuat banyak keributan. Selain itu, aksi di Kota Abadi telah dimulai, dan tidak ada yang akan peduli dengan Kota Bawah. Dengan mengingat hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dan mengikuti metode yang tercatat dalam gulungan, dia membentuk segel tangan dan mengulurkan tangan ke gulungan dengan teknik tertentu. Pada saat ini, napas tiba-tiba meletus dari gulungan teknik ilahi visualisasi, dan segera setelah itu, pikirannya membeku sesaat seperti balok es, kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Tidak hanya sarana yang tersisa pada gulungan teknik visualisasi ilahi, tetapi Liang Seng juga telah mengambil tindakan, mengambil kesempatan untuk menambahkan sarana di bawah teknik pengendalian jiwa. Liang Seng tidak impulsif saat ini. Setelah memastikan bahwa kesadaran tetua itu dibekukan sementara, dia melihat gulungan teknik visualisasi ilahi. Pada saat ini, larangan gulungan itu benar-benar menghilang, dan waktunya sangat tepat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Liang Seng langsung mengulurkan tangan dan mengambil gulungan itu. Setelah itu, Liang Seng sama sekali tidak ragu-ragu. Gulungan teknik visualisasi ilahi telah membuka larangannya, dan dia masih memiliki pertanda keberuntungan besar di dalam hatinya, jadi mengapa dia harus mundur saat ini? Dengan indera ilahi Liang Seng yang kuat langsung menyelimuti gulungan teknik visualisasi ilahi, di lautan kesadaran, indera yang hidup berubah menjadi metode visualisasi ilahi. Tanah tandus kekeringan 1000 li. Dalam sekejap, Liang Seng membuka matanya, mendesah bahwa itu layak menjadi metode visualisasi ilahi. Namun, dia tidak mempelajarinya dengan saksama setelah menyalin metode visualisasi ilahi. Masih ada banyak waktu kemudian, ia harus meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu. Begitu pikirannya bergerak, Liang Seng menghilang. Saat Liang Seng pergi, saat berikutnya, kesadaran tetua itu kembali, tetapi ia tidak tahu bahwa ia telah dikendalikan selama beberapa saat. Ia hanya melihat gulungan yang larangannya telah dihapus, merasa sangat gembira. Berhasil. Pada saat ini, ia sama sekali tidak ragu dan langsung memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika ia kembali keluar rumah gua, dan yang lainnya melihatnya mengangguk, memastikan bahwa ia mendapatkan metode visualisasi ilahi, mata mereka berbinar gembira. Ayo pergi. Segera setelah itu, mereka mengambil tindakan,
menutupi dan mengubur rumah gua dengan taktik pemberantasan yang tercatat dalam gulungan, dan kemudian beberapa orang menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, Liang Seng juga muncul dari bayang-bayang, wajahnya tersenyum. Siapa yang tahu bahwa ia telah mendapatkan metode visualisasi ilahi? Ia hanya tidak tahu situasi di kota abadi sekarang. Saat berikutnya, slip giok komunikasi bergetar. Pesan Huang Qiang tiba kota abadi. Kediaman keluarga Chen. Tepatnya, reruntuhan keluarga Chen. Huang Qiang dan yang lainnya berlutut di tanah. Liang Seng diam-diam menatap reruntuhan di depannya, lalu tiba-tiba melayang ke langit dan pergi ke rumah tuan kota, komandan. Tapi Liang Seng tidak memperhatikannya dan masih dengan tegas pergi ke arah rumah tuan kota. Huang Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri ke tanah. Aku telah mengecewakan komandan. Pada saat ini, Huang Qiang takut Liang Seng akan bertindak impulsif. Jika dia berselisih dengan utusan kiri, dia tidak berani memikirkannya lebih jauh, dan dia tidak memiliki keberanian untuk mengikuti Liang Seng. Dia tidak berani pergi karena di belakangnya ada seluruh keluarga Huang. Namun, apa yang tidak dapat dibayangkan oleh Huang Qiang adalah bahwa bukan Liang Seng yang secara sukarela pergi menemui utusan kiri King Feng, tetapi dia telah menerima pesan saat dia tiba di kota langit. Liang Seng hanya sedikit tidak yakin di dalam hatinya, melihat kehancuran total seluruh keluarga Chen. Dia kemudian menghela napas lega, merasa seolah-olah seluruh orang itu tiba-tiba terbebas, dan pergi ke rumah utusan kiri. Satu belenggu berkurang, sungguh menyenangkan. Rumah King Feng, utusan kiri, Chen Kuan ada di sini. Pecat dia. Hah, manajer itu langsung tercengang. Bukankah kamu yang secara khusus memintanya untuk datang? Mengapa kamu tidak menemuinya ketika Chen Kuan tiba? Pada saat ini, utusan kiri King Feng berbicara dengan santai. Katakan padanya, jika dia punya dendam, pergilah dan ganggu sisa-sisa sekte semua makhluk hidup. Sebagai wakil komandan Departemen Kebersihan, dia tidak bekerja keras untuk menyelidiki jejak sisa-sisa pemberontak ini pada hari kerja. Sekarang setelah ada masalah, apa gunanya datang kepadaku untuk menangisinya? Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu dia secara langsung bahwa dia, Chen Kuan, tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada sisa-sisa sekte semua makhluk hidup AU. Pihak lain hanya membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Chen Kuan tidak dirugikan kali ini. Tanda seru petik 2. Setelah mengatakan itu, King Feng dengan tenang menyesap tehnya, melirik manajer yang bingung yang berdiri di bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa kamu masih belum pergi? Ah, ya, di luar rumah besar, Liang Seng sekarang. Tidak sedih atau senang, tetapi semua orang tidak berani menatap matanya. Terlepas dari identitas Chen Kuan, dia masih seorang master jiwa baru lahir, bermartabat dan luar biasa. Semua orang menduga bahwa mungkin kota abadi berikutnya akan kacau untuk beberapa waktu. Chen Kuan, yang sangat teliti dalam setiap detail, akan datang untuk mencari bantuan utusan kiri hari ini, yang mungkin mengakibatkan pembunuhan besar-besaran. Namun, mengapa anggota pemberontak dari sekte semua makhluk hidup tidak lebih berhati-hati? Mereka seharusnya tidak pernah memprovokasi wakil Kolonel Chen yang sangat teliti ini, dari semua orang. Tetapi ketika manajer rumah utusan kiri keluar, semua orang tercengang. Pada saat ini, meskipun manajer itu masih bingung, dia mengulangi kata-kata King Feng. Seseorang mendengar ini, tidak bisa menahan napas. Bukankah utusan kiri King Feng sangat menyukai Chen Kuan sebelumnya? Bagaimana mungkin hari ini, ketika keluarga Chen baru saja mengalami bencana, sikapnya tiba-tiba berubah? Pada saat ini, wajah Liang Seng memerah dan kemudian menjadi tenang. Dia melirik rumah King Feng, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Hah, mengapa Chen Kuan mengubah temperamennya kali ini? Jika sebelumnya, dia mungkin akan jatuh ke tanah sambil menangis minta tolong dan kemudian mendapatkan bantuan dari utusan kiri. Setelah itu, kota abadi akan dipenuhi dengan pertumpahan darah. Chen Kuan adalah anjing utusan kiri. Tetapi sekarang, sikap utusan kiri King Feng dan kinerja Chen Kuan bertentangan dengan harapan mereka. Mungkinkah mereka telah berselisih? Itu tidak mungkin. Orang-orang di sekitar yang melihat situasi ini tidak dapat mengetahui mengapa itu berakhir seperti ini. Dalam perjalanan kembali, mata Liang Seng berkedip. Jika bukan karena menyaksikan terlalu banyak intrik dan skema selama waktunya di dunia sekuler, dia mungkin masih tetap berada dalam kegelapan sekarang. Seberapa curangnya kota abadi ini?
Jangan berasumsi bahwa King Feng tampaknya tidak mengatakan apa-apa dan tampak agak acuh tak acuh. Faktanya, dia sudah mengatakan semuanya, hanya dengan sangat halus. Atau mungkin dia tidak peduli apakah Chen Kuan dapat memahami niatnya atau tidak karena dia tahu karakter Chen Kuan. Dalam situasi pemusnahan keluarga Chen yang hampir total, ini adalah anjing yang marah. Adapun anjing yang marah, itu akan ada nilainya. Di mata King Feng dan Ming Yue, sekte semua makhluk hidup hanyalah bahan tertawaan. Yang mereka pedulikan hanyalah kedua belah pihak. Pada saat ini, ekspresi Liang Seng sedikit berubah, dan dia berpikir dalam hati bahwa memang begitulah masalahnya. Dia memang alat. Pada saat ini, dia telah menyebarkan indera ilahinya ke rumah utusan kiri tanpa suara atau indikasi apapun, dan bahkan utusan kiri King Feng belum menemukan caranya. Karena situasinya sudah dipastikan, Liang Seng mempertimbangkan untung ruginya dan memutuskan untuk mengikuti naskah King Feng untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dengan kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, pilihan ini merupakan pertanda keberuntungan yang besar. Liang Seng tidak menyangka hasil ini, dalam hal itu, dia akan membuatnya sedikit lebih kacau. Sebenarnya, penolakan King Feng yang disengaja untuk menemuinya membuatnya kehilangan akal sehatnya. Selain kata-kata manajer, mengingat sifat Chen Kuan, dia akan segera mencari masalah di kantor urusan internal. Utusan kiri mengelola urusan eksternal, dan Departemen Kebersihannya bertanggung jawab atas keamanan eksternal. Namun, sumber intelijen Departemen Kebersihan seringkali berasal dari kantor urusan internal. Mengapa dikatakan bahwa Departemen Kebersihan dan Departemen Pabrik memiliki hubungan yang buruk? Itu karena mereka berjuang demi jasa, dan Departemen Pabrik milik kantor urusan internal. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan air, sehingga mendapatkan bulan terlebih dahulu. Sayangnya, di bawah pencegahan King Feng, Departemen Investigasi Biro Urusan Internal tidak berani menyembunyikan informasi. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, mengandalkan pengalaman Departemen Kebersihan yang kaya, Departemen Pabrik tidak sebanding dengan Departemen Kebersihan. Namun, itu tetap menjijikkan. Pada saat ini, hati Liang Seng tergerak, dan dia benar-benar melenyapkan indera ketuhanan yang ditinggalkannya di rumah besar King Feng. Karena dia memiliki ide ini, dia akan lebih teliti dalam tindakannya selanjutnya. Lagi pula, tadi, ketika King Feng bergumam pada dirinya sendiri, implikasinya adalah bahwa dia akan mendapat manfaat dari kejadian ini jika dia mencapai prestasi justru karena pernyataan inilah Liang Seng percaya mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan akan menghasilkan pertanda keberuntungan yang besar. Namun, dia harus pergi, dan berpikir tentang seberapa jauh dia bisa pergi. Dia yakin bahwa dia tidak akan mendapat masalah, karena utusan kiri King Feng tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya, jika tidak, bukankah itu seperti kalah dari utusan kanan Ming Yue? Dalam hal ini, jika Liang Seng dapat menangani operasi ini dengan baik, dia mungkin tidak hanya mendapatkan hadiah dari utusan kiri King Feng tetapi juga memiliki kesempatan untuk hidup tanpa kendali. Dengan mengingat hal itu, Liang Seng tidak ragu lagi dan berbalik arah di depan rumah King Feng, lalu menuju ke kantor urusan dalam negeri. Sementara Huang Qiang dan yang lainnya masih menunggu di luar kediaman keluarga Chen, salah satu bawahan mereka buru-buru melapor, "Tuan, utusan kiri tidak melihat Komandan Chen, tetapi dia pergi ke kantor urusan dalam negeri." Kantor urusan dalam negeri, tidak bagus. Saudara-saudara, ikuti aku cepat. Kali ini, Huang Qiang tidak ragu-ragu. Dia punya ide samar tetapi tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Namun, dia tahu gaya utusan kiri King Feng. Jika wakil kolonel mereka pergi untuk membuat masalah di kantor urusan dalam negeri, mereka, sebagai bawahan, harus mengikuti, atau mereka akan menderita nanti. Mengapa Chen Kuan menerima bantuan dari utusan kiri sebelumnya? Itu karena ketika utusan kiri menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pernah pergi ke barat. Tetapi utusan kiri tidak melihat Komandan Chen, jadi mengapa Komandan Chen pergi ke kantor urusan dalam negeri saat ini? Pada saat ini, bukan hanya Huang Qiang yang bingung, tetapi banyak orang di kota abadi juga bertanya-tanya. Mereka berpikir bahwa ketika Chen Kuan kembali dari kota bawah, dia akan membalas dendam terhadap sisa-sisa sekte semua makhluk hidup. Mengapa dia tiba-tiba tampak memiliki masalah dengan kantor urusan internal sekarang? Bukankah itu mencari kematian? Di sudut gelap kota abadi, tempat ini adalah benteng gereja semua makhluk. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tidak mencolok,
melihat ke arah rumah besar, Chen Kuan, yang hancur, memiliki mata yang sedikit merah. Anak-anak, kalian semua melakukannya dengan baik. Kematian kalian tidak akan sia-sia. Kalian mati untuk fajar semua makhluk hidup. Beristirahatlah dengan tenang. Semua orang yang berpartisipasi dalam operasi keluarga Chen, termasuk 2 master jiwa baru lahir, telah mati. Orang tua itu telah memerintahkan semua bawahannya untuk menghentikan semua kegiatan, terlepas dari situasinya. Namun, pada saat ini, dia melihat ke atas dengan bingung ke arah kantor urusan internal. Dia juga tidak bisa mengetahuinya, ini bukan gaya Chen Kuan yang biasa dalam melakukan sesuatu. Tentu saja, ada juga orang-orang di kota abadi yang dapat melihat seluruh situasi dengan jelas dari luar permainan catur. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Pada akhirnya, mereka yang belum mencapai alam transformasi keilahian hanyalah bidak catur, yang dimanipulasi oleh orang lain. Namun, Chen Kuan bukanlah seseorang yang harus mereka singgung. Tanpa diduga, dalam keadaan kematian keluarganya, apakah dia tenang atau berusaha sekuat tenaga, dia sebenarnya membuat pilihan yang tepat pada saat pertama. Hanya dapat dikatakan bahwa jika tingkat kultivasinya lebih tinggi atau jika penampilannya kali ini sempurna, mungkin kolonel Departemen Kebersihan harus diganti. Namun, apakah dia benar-benar berani berusaha sekuat tenaga? Atau dengan kata lain, seberapa banyak yang bisa dia capai di mata King Feng kali ini? Pada saat ini, perhatian semua orang yang peduli dengan situasi di kota abadi terfokus pada Chen Kuan. Tentu saja, utusan kiri King Feng juga mendengar laporan dari bawahannya. Setelah itu, sudut mulutnya tanpa sadar sedikit melengkung. Tidak buruk. Pada akhirnya, anjing itu tetaplah anjingnya, tidak melebihi ekspektasinya. Dia hanya tidak tahu apakah Chen Kuan telah menebak pikirannya. Jika Chen Kuan telah mengetahui niatnya, maka anjing setianya telah meningkat. Sebenarnya, memiliki kesetiaan saja tidak cukup, seseorang juga harus memahami niat tuannya. Jika Chen Kuan benar-benar memahami niatnya dengan begitu cepat, tampaknya pengiriman Chen Kuan sebelumnya ke daerah terpencil selama lebih dari 1 dekade merupakan pemborosan bakat. Namun, masih ada celah dalam tingkat kultivasi Chen Kuan. Jika dia memuaskan King Feng kali ini, mengapa tidak memberinya kesempatan? Masih harus dilihat apakah dia bisa memanfaatkannya. Namun dalam hati King Feng, dia telah membuat keputusan. Bahkan jika Chen Kuan tidak dapat memanfaatkan kesempatan kali ini dan tidak dapat maju dalam wilayahnya, King Feng masih akan menggunakannya kembali. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa membuang anjing setia yang masih peduli pada tuannya sepenuhnya? Tentu saja, apakah Chen Kuan dapat, atau layak, King Feng berinvestasi besar dalam mengembangkannya akan bergantung pada kinerja di masa depan. Kantor urusan internal. Pada saat ini, langkah Liang Seng tidak cepat, saat ia melangkah satu persatu menuju kantor urusan dalam negeri, tatapannya penuh tekad. Setelah melihat ini, penjaga gerbang kantor urusan dalam negeri segera menghalangi jalannya. Komandan Chen, apakah Anda memiliki masalah mendesak untuk ditangani? Saya dapat melaporkannya untuk Anda sekarang. Karena utusan kiri bertanggung jawab atas urusan luar negeri, sebagai wakil kolonel Departemen Kebersihan, Liang Seng membutuhkan token pinggang tugas untuk memasuki kantor urusan internal. Sama seperti ketika Chen Kuan dikirim ke daerah terpencil, dia juga mendapat persetujuan dari King Feng dan token pinggang tugas kantor urusan internal. Namun, kali ini Chen Kuan bahkan tidak melihat ke arah lawan dan berkata terus terang, "Minggir." Penjaga gerbang itu tertegun dan kemudian mencibir dalam hatinya. Chen Kuan ini memiliki banyak keberanian. Tetapi penjaga gerbang itu tidak mengatakan apa-apa. Dia masih membungkuk dengan rendah hati tanpa upaya, seperti harimau, karena Chen Kuan adalah master jiwa yang baru lahir, bukan seseorang yang mampu dia singgung. Pada saat ini, Liang Seng telah sepenuhnya memasuki mode aktingnya, memamerkan kesombongan dan dominasi. Dia menatap lawan dengan dingin dan kemudian dengan paksa mendorong untuk terus menuju kantor urusan internal. Chen Kuan ini benar-benar mencari kematian. Melihat Chen Kuan tanpa ragu melangkah masuk, penjaga gerbang segera mengirimkan sinyal. Dalam sekejap, alarm kantor urusan internal berbunyi keras. Apa yang terjadi? Keluarlah dan lihatlah. Berbagai departemen di kantor urusan dalam negeri tidak tahu apa yang telah terjadi dan dengan cepat mengirim orang untuk menyelidiki situasi tersebut, dan mereka yang memiliki niat di kota abadi merasakan situasi ini dengan indera ketuhanan mereka, merasa agak heran di dalam hati mereka.
Hanya satu pikiran yang terlintas di benak mereka.